Hey there good friend, good morning good people. Hari ini kita bicara tentang finance again, tentang keuangan, tentang money, right? So 1-2 hari ini saya bicara dengan beberapa klien, beberapa pengusaha over Zoom, melalui Zoom. Jika Anda belum punya Zoom, sekali lagi ZOOM, download aplikasi itu karena itu akan membuat kita lebih memudahkan untuk conference call, lebih memudahkan kita bertukar-tukar informasi, terutama ketika kita berada dalam kondisi working from home. Nah, 1-2 hal menarik yang saya temukan dari percakapan saya dengan beberapa perusahaan adalah mereka rata-rata tidak nyaman, sangat tersiksa, sangat jengkel, sangat depresi dengan kondisi seperti ini. Dan saya kira semua orang maklum ya, dan saya pun bilang yes, kondisinya memang sangat buruk dan tidak bisa dipermanis ya, tidak bisa diomongkan. You don't gloss over. Ini tidak bisa dibuat lain kecuali, dan bisa dikatakan lain kecuali kalau memang kondisinya buruk ya buruk. Gitu ya. Tapi satu hal yang menarik ketika saya ucapkan kalimat ini, bersyukurlah Pak kalau perusahaan kita masih kuat secara fundamental, kita akan melewati badai ini. Ya, saya katakan itu ya. Bersyukurlah Pak kalau fundamental kita masih kuat, kita akan melewati badai ini. Nah, ternyata responnya beraneka ragam, dan yang saya paling dominan adalah mereka mengatakan bersyukur apanya coach, bisnis saya udah hilang omsetnya. Jadi bukan lagi turun tapi gone, omsetnya hilang, alias saya harus menutup sementara bisnis saya sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, setelah saya pikir-pikir dengan respon ini, saya kembali ke rumah, saya pulang. Waktu itu saya melakukan Zoom call di kantor, kemudian saya kembali ke rumah. Dan saya melakukan kegiatan rutin saya ketika saya di work from home. Selain saya membaca, saya latihan fisik, olahraga dan segala macam. Dan saya melakukan yang namanya analisa saham ya. So ini analisa saham saya melakukan rutin seperti ini ya. Ini beberapa kertas lembar analisa saya. Di sini ada centang merah, hijau dan segala macam. Merah itu artinya saya tidak suka dengan kondisi keuangannya. Hijau saya anggap suka. Nah, kembali ke pertanyaan tadi saya, pernyataan saya tadi yang sebelumnya, yaitu adalah bersyukurlah kalau fundamental kita masih kuat, kita akan bisa melalui badai ini. Saya lebih ke sesenda. Kenapa kita memiliki rasa kurang bersyukur? Ya, salah satunya adalah karena kita tidak yakin bahwa bisnis kita ini kuat, bahwa bisnis kita ini memang fundamentalnya strong dan bukan memang lemah, begitu ya, bukan rapuh. Nah, ada pertanyaan menggelitik yang saya tanyakan kepada diri saya, tentunya nggak melalui secara verbal saya tanyakan kepada pengusaha yang bersangkutan, tapi di vlog kali ini saya akan sharingkan beberapa pemikiran saya 2-3 hari lalu. Apakah betul bisnis kita ini gara-gara corona menjadi hancur, atau menjadi turun, atau menjadi rusak? Atau memang dari sananya sudah lemah, sehingga corona ini hanya pemicunya saja, kemudian Anda langsung collapse ya, seperti deck of card, seperti kartu yang fundamentalnya kurang bagus, ketiup angin, ya, kemudian dia collapse. Nah, ini pertanyaan yang memang tidak sopan ditanyakan dalam kondisi seperti ini, tapi saya kira pembelajarannya sangat dalam. Dan saya untuk sebelum saya vlog seperti ini, saya melakukan riset dan saya menggunakan pendekatan saham sebagai pendekatan investor memilih saham. Ya, jadi pertanyaan saya adalah, apakah bisnis Anda itu karena gara-gara corona menjadi rapuh, hancur, luluh lantak, atau memang karena sebelum corona sebetulnya sudah nggak kuat? Nah, di mana konteksnya? Perbedaannya sangat jauh ya. Kalau bisnis Anda ini secara konteks, secara fundamental kuat, dan gara-gara corona Anda sakit, itu sama identik dengan ketika Anda gara-gara hujan panas dingin, cuaca tidak menentu, Anda kemudian agak sedikit demam, tapi sejatinya tubuh Anda fit. Setelah melalui proses pancaroba misalkan seperti itu, tubuh Anda kembali sehat. Dengan orang yang memang sakit gara-gara kemudian kena pancaroba misalkan, sudah sakit berat karena memang fundamentalnya kurang bagus dan susah sekali untuk pick up dan kembali ke kondisi awal. So, pertanyaan ini sangat menggelitik sekali, dan kemudian saya jawab dengan pendekatan investor memilih saham. Nah, hari ini saya akan sharingkan, saya lihat contekan saya dulu ya, analisa saya. Saya sharingkan ada 1, 2, 3, 4 hal yang Anda bisa cek di perusahaan Anda. Apakah Anda secara fundamental itu kuat, dan gara-gara corona ini Anda batuk pilek secara perusahaan dan tidak enak badan secara perusahaan, sakit demam sampai harus bed rest. Ini adalah contoh ya,
Contoh saja yang saya katakan seperti perusahaan kita ini sedang bed rest, harus istirahat total di tempat tidur, atau perusahaannya memang secara fundamental itu lemah ya, sehingga kita perlu hati-hati. Oke? Right, so mari kita mulai. Yang pertama adalah yang saya menggunakan istilah ROIC. Ini adalah istilah finansial di mana Anda menghitung seberapa besar efektivitas perusahaan Anda dalam menginvestasikan uang. Ya, saya ulangi lagi ya. ROIC ini singkatan dari Return on Invested Capital. Return on Invested Capital, ROIC, ROIC. Ya, ROIC, saya tulis di bawah ini, ROIC, dan caranya hitung gimana. Sekali lagi, ROIC adalah level di mana perusahaan Anda itu menginvestasikan uang Anda secara baik sehingga menghasilkan bagus ya. Seperti kita ketahui, perusahaan yang sehat itu selalu pandai mengalokasikan uang untuk menjadikan aset yang menghasilkan uang lebih. Oke, supaya nggak bingung, saya ulangi lagi. Perusahaan yang bagus itu ciri-cirinya adalah mampu mengalokasikan uang menjadi aset, belanja mesin, belanja bahan mentah, belanja bahan kulaan kalau distributor, yang kemudian aset ini ketika dijual menghasilkan uang lebih banyak lagi. Sehingga uang menghasilkan aset, aset menghasilkan uang lebih banyak. Ya, saya taruh Rp50, saya investasikan menjadi perusahaan mesin senilai Rp50, mesin ini kemudian secara total menghasilkan lebih dari Rp50, sehingga uang saya beranak. Ini adalah salah satu cara saya sebagai investor saham untuk melihat perusahaan ini bagus apa tidak. Nah, di perusahaan Anda mari kita cek bagaimana menghitung keefektivitasan ROIC. Nah, rumusnya adalah ROIC ini harus lebih tinggi dari 10%. Ya, lebih tinggi dari 10%. Mari kita lihat. Hitungannya seperti ini ya. Saya pelan-pelan, saya tulis juga di sini di teks, di subtitle supaya Anda bisa hitung. ROIC itu rumusnya adalah antara Anda punya penghasilan bersih, net income, ditambah dengan alokasi amortisasi dan alokasi depresiasi. Sekali lagi ya. Jadi net profit Anda berapa ditambah net profit itu setelah pajak ya. Jadi semua penghasilan semua cost dikeluarkan, dipotongkan termasuk pajak, kemudian mendapatkan namanya net profit. Net profit tapi ditambah dengan alokasi, jika Anda mengalokasikan amortisasi, kembalikan, tambahkan dan ditambahkan dengan depresiasi, alokasi depresiasi. Dibagi dengan aset kurangi cash. Ya. Jadi net income ditambah dengan depresiasi, ditambah dengan alokasi amortisasi. Saya pernah bahas ini sebelumnya, tadi Anda bisa cek di Google juga apa itu depresiasi dan amortisasi, dibagi dengan aset minus cash. Ya, Anda bisa lihat di neraca sebelah kiri atas itu aset. Anda buka neraca Anda, aset dikurangi dengan cash. Jadi artinya semua capital yang Anda investasikan dikurangi dengan aset yang berupa cash, sehingga muncul yang namanya uang yang sudah berupa bukan uang lagi, karena sudah menjadi berubah bermetamorfosa menjadi aset yang fix, yang mesin, bahan, baku dan segala macam. Nah, jika tadi itu net income ditambah dengan amortisasi ditambah dengan depresiasi dibagi dengan aset di minus cash itu lebih dari 10%, congratulations, bisnis Anda ciamik. Ya, ciamsor, ciamik soro. Jika bisnis Anda memiliki ROIC, Return on Invested Capital, lebih dari 10%, maka Anda perusahaannya ciamik. Itu artinya apa? Maka Anda pintar mengalokasikan uang Anda untuk menjadi aset yang membuahkan uang lagi. That's a good news. Oke, nomor satu itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya hitung dari analisa saya ini adalah yang namanya investasi finance. Ya. Jadi finansial cash flow itu ada 3. Satu adalah operating cash flow, yaitu uang yang masuk keluar karena penjualan. Kemudian ada investasi cash flow, yaitu uang yang masuk karena Anda investasikan uang itu keluar dan Anda menjual barang-barang yang investasi yang enggak jalan. Misalkan ada mobil tua di Lego, ada besi tua di Lego, itu plus. Dan financial cash flow atau yaitu namanya uang dari hasil hutang. Nah, kalau Anda melihat dalam kondisi corona seperti ini, operating cash flow Anda pasti negatif. True? Ya. Kalau hebat, 0 aja udah hebat. Tapi kalau secara umum, kecuali Anda di bidang sanitasi dan jualan tisu, maka operating cash flow Anda pasti negatif. Karena apa? Tidak ada pemasukan, tapi keluar uang untuk membayar kewajiban. Yang saya lihat bukan operating, karena pasti minus. Yang saya lihat ketika saya memilih saham dalam kondisi corona seperti ini, apakah investasi cash flow-nya positif?
Itu artinya apa? Artinya perusahaan ini masih mampu menjual, mendapatkan uang dari menjual barang-barang yang nggak laku. Misalkan dia bilang punya mobil tua, dijual, masih bisa. Dia punya besi tua, dirombeng di kilo, masih bisa. Dia dapat uang dari sana. Nah, perusahaan yang investasi cash flow-nya itu biru atau hijau atau positif, maka perusahaan ini mampu menjual atau merampingkan, membuang toksik ya. Jadi menjual itu barang-barang yang tidak dibutuhkan. Misalkan dia punya mesin tua, mesin kuno, mobil truk bekas, dia masih mampu menjual. Dia dapat cash flow dari menjual barang ini, maka I love that. Saya suka itu. Berarti perusahaannya ini gesit dan mampu menjual. Nah, lepas dari masalah keuangan, perhatikan ya, dalam kondisi seperti ini, salah satu income yang Anda bisa andalkan juga adalah Anda meliku barang-barang tua Anda. Anda meliku mesin-mesin tua Anda membersihkan perusahaan Anda. This is the time, kesempatan untuk clean up, untuk menjadi ramping lagi, menjual barang-barang yang nggak dibutuhkan. Mungkin nilainya nggak seberapa, tapi at least Anda membersihkan gudang Anda. Gunakan waktu ini untuk bersih-bersih guys ya. By the way, itu ya yang kedua ya, investasi cash flow. Saya bisa mendapatkan uang dari menjual barang-barang liku, barang-barang tua. Kemudian yang ketiga adalah adalah current asset dibagi dengan current liabilities ya. Current asset CA dibagi dengan CL. Current liabilities itu berarti apa? Aset lancar Anda yang bisa cepat diuangkan dalam kurun dalam setahun. Misalkan uang, barang, ya, piutang, itu semuanya aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi harta lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu berarti tanggung jawab kita untuk membayar ke supplier segala macam. Jika CA, current asset, dibagi dengan current liabilities, sekali lagi Anda bisa lihat di neraca Anda, itu lebih besar dari 2 kali, maka Anda ciamik. Itu artinya perusahaan Anda jika ditagih punya uang untuk membayar. Jika Anda ditagih punya aset untuk diuangkan dan membayar. Maka saya suka saham seperti ini. Oke, itu yang ketiga. Again, jika Anda punya 3 ini, mantap. Mantap, berarti perusahaan Anda kuat. Mungkin sekarang minus, mungkin sekarang hancur, tapi tidak ada omset, tapi perusahaan Anda fundamentally strong. It is very important. Dan yang terakhir adalah yang paling gampang tapi juga yang paling sulit adalah Anda cek dalam waktu 10 tahun terakhir jika bisnis Anda masih berumur 3 tahun, berarti 3 tahun terakhir jika bisnis Anda masih berumur 5 tahun, find out 5 tahun terakhir sejak awal buka ya. Tapi kalau Anda sudah lama, lihat 10 tahun terakhir saja apakah tidak ada minus di dalam net profit Anda. Ya, tidak ada minus dalam net profit atau net earnings Anda. Jika dalam 10 tahun, 3 tahun, 5 tahun tergantung umur perusahaan Anda tidak minus setahun pun sejak sekarang dan baru sekarang Anda minus karena corona, maka perusahaan Anda sungguh-sungguh kuat dan sehat. So guys, ada 4 ini. Jika 4 ini Anda yes positif, yes positif, yes positif, dan yes positif, ulangi lagi vlog saya, maka secara fundamental Anda sehat. Dan wajib bersyukur karena berarti perusahaan Anda sebelum corona sehat. Berarti corona ini adalah bed rest, Anda diminta untuk istirahat, diminta untuk liburan di rumah saja, hashtag. Maka setelah roda ini lewat, moga-moga ini akan kembali kuat dan lancar lagi. Semoga ini berguna guys. Tetap bersyukur, stay safe, stay healthy. Sekarang waktu saya olahraga. Jangan lupa olahraga guys ya. Stay di rumah, olahraga di rumah. I see you tomorrow. Boom.